Jangan sampai kita hanya mau rewardnya, kita mau ambil berkatnya saja, tetapi kita tidak mau melewati pengorbanan bersama Tuhan. Malam ini kami mau tinggikan nama-Mu, Yesus. Malam ini hanya nama-Mu yang layak dimuliakan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita datang di hadirat-Nya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah Engkau Tuhan, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah pujian dan penyembahan kami Bapak. Kiranya Engkau yang memberkatinya Tuhan. Inilah kami setiap anak mudamu Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa, Kau berkati dari awal dan akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Salam anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun anak-anak muda berada, kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Dan kita berjumpa pada kesempatan kali ini, kita akan sharing tentang firman Tuhan, kita akan berbagi tentang firman Tuhan. Dan ini saya ambil tema, karena tema besar kita pada bulan ini adalah tentang relationship, atau tentang hubungan. Dan saya akan mengambil tema sharing firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu loving God, loving people. Karena kedua ini tidak akan bisa dipisahkan. Ketika kita cinta Tuhan, so pasti kita akan mencintai sesama kita. Dan untuk sharing firman Tuhan ini, saya ambil dari Matius 25, yaitu ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-45. Saya mungkin akan membacakan buat kita semua. Dan saya berharap anak-anak muda yang luar biasa, yang dikasihi Tuhan pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita buka hati kita, sama-sama kita belajar, supaya kiranya hikmat Tuhan turun atas kita, dan kita boleh mengerti setiap rahasia-rahasia yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu telah melakukannya juga untuk aku." Demikian firman Tuhan. Dan ini sangat menarik untuk kita bahas, ini sangat menarik untuk kita pelajari.
Dan kiranya pada kesempatan kali ini hikmat Tuhan turun atas setiap kita sehingga kita boleh mengerti dan boleh kita melakukan kehendak Tuhan. Karena tidak banyak orang dikarenakan pengertiannya, pemaknaannya yang sempit tentang firman Tuhan itu sendiri sehingga dia tidak sadar bahwa banyak orang mengklaim dirinya mengasihi Tuhan tetapi dia tidak mencintai sesamanya. Makanya saya berharap anak-anak muda melalui firman Tuhan ini kita ditegur dan kita boleh berubah. Sehingga kita boleh menjadi murid kesukaannya Tuhan. Di sini di ayat yang 40 dikatakan, dan Raja itu akan menjawab mereka. Raja di sini dimaksud adalah yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, kepada siapa? Kepada setiap kita. Kepada setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dia berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya adalah, kenapa Tuhan memilih saudaranya Tuhan siapa? Ya kita, anak-anaknya. Kenapa Tuhan memilih saudara yang paling hina? Siapa sih yang paling hina di antara saudara-saudara? Saya percaya yang paling hina adalah di mana orang yang paling sangat-sangat tidak berarti lagi. Atau boleh dikatakan orang-orang yang tidak bisa produktif lagi. Seperti kalau boleh saya kasih contoh, seperti orang yang tidak sadarkan diri, orang gila. Tuhan berkata bahwa ketika kita melakukan sesuatu kepada orang yang tidak berarti sekalipun, kita sudah melakukannya buat Tuhan. Tetapi hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan yang mengklaim dirinya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hanya lewat rutinitas ibadah saja. Tetapi fakta yang sebenarnya, dia banyak mengabaikan tugas-tugas, dia banyak mengabaikan tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, yaitu mengasihi sesama. Dan di sini dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Siapa orang-orang terkutuk? Itu orang-orang yang yang mendengar, mengetahui firman Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Nah, dikatakan di sini, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang sudah tahu tentang firman Tuhan, yang sudah tahu tentang kebenaran Tuhan, tapi dia tidak melakukannya. Salah satu contoh adalah dia mengklaim dirinya mengasihi Tuhan, dia cinta dengan Tuhan, tapi dia tidak mengasihi sesamanya. Bahkan banyak orang beranggapan bahwa ketika dia khusyuk dalam berdoa, ketika dia bisa menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, secara liturgi dia sudah dekat dengan Tuhan. No. Pastikan hal itu tidak menjadi prinsip kita. Karena ketika kita tidak ada yang salah. Sekali lagi saya bilang, sebelum saya melanjutkan, tidak ada yang salah dengan pujian, penyembahan, doa, rutinitas ibadah, itu sangat berguna. Karena iman tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Di mana kita mendengar firman Tuhan, yaitu ketika kita bersekutu, beribadah bersama-sama. Tetapi alangkah sia-sianya ketika kita mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak menjadi pelaku, kita hanya pendengar. Maka dalam firman Tuhan ini, saya berharap kita boleh ditegur, supaya kita berubah. Karena wujud dari mengasihi Tuhan, wujud dari mencintai Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Makanya Tuhan berkata seperti ini, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan aku pakaian. Apa yang dimaksud Tuhan di dalam hal ini? Apa yang dimaksud Tuhan melalui perumpamaan di dalam firman Tuhan ini?
Dia berkata, ketika aku seorang asing. Kapan Tuhan pernah turun? Kita lihat secara fisik sebagai orang asing. Atau kita melihat sosok Tuhan, pribadinya Tuhan itu secara fisik kita lihat. Menurut saya tidak pernah kita lihat. Tapi kenapa Tuhan berkata seperti itu? Itu artinya adalah Tuhan berkata, Tuhan ingin memberitahu kita bahwa ketika kita mengasihi, ketika kita mencintai sesama kita, itu artinya sudah sama halnya kita mencintai Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata, ketika aku seorang asing, ketika aku telanjang. Artinya apa? Siapa yang bisa seperti itu di antara kita? Otomatis adalah sesama kita manusia, sesama kita. Makanya ketika kita bilang kita mencintai Tuhan, yaitu artinya kita harus mencintai sesama kita. Karena tidak mungkin kita bisa mencintai Tuhan yang tidak kita lihat. Kalau kita tidak bisa mencintai sesama kita yang bisa kita lihat dengan fisik, secara fisik. Bisa kita lihat secara fisik. Kita tidak mencintainya. Itu tidak mungkin. Maka dalam firman Tuhan ini berkata, lalu mereka pun akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar? Hari-hari ini saya mau mengajak adik-adik, anak-anak muda yang luar biasa, supaya kita meminta hikmat kepada Tuhan, supaya kita diberikan hikmat, kita boleh memaknai hidup ini tidak sempit. Tetapi ketika kita memaknai hidup ini begitu luas, yaitu tidak terlepas dari firman Tuhan, saya percaya kita akan bisa memaknai apa yang dimaksud Tuhan di dalam firman ini. Salah satu contohnya adalah, di sini banyak orang gagal paham. Bila manakah engkau lapar Tuhan? Bila manakah engkau telanjang kami tidak memberi kamu pakaian Tuhan, katanya. Di dalam perumpamaan ini. Di sini terlihat jelas bahwa orang-orang atau murid-murid atau anak-anak Tuhan yang diceritakan di dalam firman Tuhan ini adalah mereka gagal paham tentang Tuhan Yesus. Di mana kegagalpahaman mereka? Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang datang minta tumpangan kepada mereka, lalu mereka tidak memberikan tumpangan. Tuhan lapar, lalu mereka tidak memberikan makan. Di sini mereka gagal paham tentang apa yang Tuhan maksud. Makanya hari-hari ini saya mau mengajak supaya kita tidak gagal paham tentang firman Tuhan, supaya kita tidak gagal paham tentang yang namanya mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan itu tidak sekedar hanya rutinitas. Mencintai Tuhan itu tidak hanya sekedar ibadah. Tetapi ketika kita sudah beribadah, kita mendengar firman Tuhan, kita melakukannya kepada sesama. Itu artinya kita sudah mencintai Tuhan. Dan tidak sedikit banyak orang mengklaim dirinya mengasihi Tuhan, mengklaim dirinya mencintai Tuhan hanya karena dia rajin beribadah, dia mengikuti rutinitas pelayanan. Sekali lagi saya bilang, hal itu tidak salah, tapi akan menjadi sia-sia ketika kita hanya melakukan rutinitas. Makanya saya berharap buat anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini mari kita semakin membuka hati, kita semakin mencari kebenaran firman Tuhan. Kita minta hikmat dari Tuhan, supaya Tuhan membimbing, menuntun kita, sehingga kita boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak gagal paham seperti orang-orang atau murid-murid yang telah Tuhan ceritakan di dalam firman Tuhan ini. Baiklah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya dengan firman Tuhan pada sore hari ini boleh membantu kita supaya kita boleh mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Supaya kita boleh semakin hari semakin memperbaiki hidup kita, semakin hari kita boleh semakin mencintai sesama kita. Karena wujud dari mencintai Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Karena tidak mungkin kamu boleh mencintai Tuhan yang tidak kamu lihat. Sedangkan wujud dari sesamamu yang kamu lihat dan kamu bisa berhubungan, kontak fisik dengannya, kamu tidak mencintai. Makanya firman Tuhan ini menegur kita, mari ketika kamu bilang engkau mencintai Tuhan, ketika kamu berkata bahwa engkau mengasihi Tuhan, berarti kamu harus melakukannya. Yaitu dengan apa? Kasihi sesamamu. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan janji-janjinya, dan engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Dan saya percaya apapun yang telah engkau cita-citakan, apapun yang engkau inginkan, saya percaya seturut kehendak Tuhan engkau akan menerimanya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya percaya biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedang yang tajam yang mampu menusuk ke dalam lubuk hati kita sehingga kita boleh berubah, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini Tuhan kami telah mendengar, kami telah belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas setiap kami, agar kami boleh memperbaharui, memperbaiki setiap langkah-langkah hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat dan boleh mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.